kalian juga diumumkan dari Kopterus dan dilanjutkan dengan tanda budaya yang menunya adalah Segarpah Koptus. Singkang ya Mas dari sekali Ukurnya tang itu tadi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Pemirsa, saat ini ngobrol bersama Kang Todi berada di Rumah Trusmi, sebuah tempat di Trusmi tepatnya. Dan ini kita sudah bersama kelompok. Kenapa saya bilang kelompok? Karena bukan satu, kelompok. Sebuah kelompok yang memang selama ini ngopeni. Apa saja ngopeninya? Tentu bukan saya yang nanti akan menjawab, karena pada malam hari ini saya sudah di tengah-tengah keluarga besar dari kelompok sadar kebuyutan atau Pokdariut. Ada Cananang nanti yang akan membedah semuanya. Baik, Cak. Assalamualaikum, Cak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa. Kami haturkan banyak terima kasih dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah hari ini malam ini kita berkumpul bersama di Rumah Trusmi. Salah satu bagian dari peninggalan sejarah. Ya. Belakang kita ini ada rumah kuno ya, milik dari keluarga besar kita. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Raden Muhammad Hafid Permadi. Ada yang manggil saya Cak Nanang, ada yang manggil Mamonang, ada yang manggil Mas Nang. Saya beserta rekan-rekan ini bergabung dalam kelompok sadar kebuyutan. Nah, saya di sini hadir, perkenalkan sebelah kanan saya ini Ade Irfan. Ini seorang seniman. Divisinya memang divisi seni di Pokdariut. Sebelah kiri kita ini Pak Pojai Nudin. Ini beliau juga salah satu perintis di Pokdariut ini, dan satu lagi sesepuh kita ini Wak Acung. Alhamdulillah terbentuknya Pokdariut ini inspirasi dari gerakan saudara-saudara kita yang ada di daerah Ciamis. Yang inspirasi ya. Inspirasinya ada, saudara kita adalah Kang Panduradea yang posisi pergerakannya di Ciamis. Beliau punya komunitas awalnya Tapak Karuhun, yang mana menapaki peninggalan leluhur, melestarikan, merawat, meneliti, dan mendampingi para pemangku situs dan pemangku adat di sana. Nah, ini kami di Cirebon bergerak awalnya menggunakan nama Purwadaksina. Awalnya Purwadaksina. Itu tahun berapa, Kang? Sekitar tahun 2012. 2012-an. Terus proses berjalan, kita awalnya hanya kumpul-kumpul
mengikuti kegiatan-kegiatan adat tradisi, jarak ke tempat kebuyutan. Nah, lalu tergagas bersama rekan-rekan ini dibentuklah kelompok sadar kebuyutan, Pokdaryut. Terus alhamdulillah setahun yang lalu membentuk kepengurusan tanggal 27 Maret di situs Pangaran Pesarea ke Gunung. Alhamdulillah dihadiri oleh rekan-rekan pembentukan pengurus, juga alhamdulillah dihadiri mama lurahnya. Di situ kita sepakat untuk membuat kepengurusan kelompok sadar kebuyutan. Lalu kita membuat divisi-divisi, ada bagian divisi seni, ada bagian aircraft dan lain-lain. Terus kita berjalan sekitar 1 tahun kurang, kita membuat event di Desa Jemaras waktu tahun baru kemarin, event Jambore nasional, Jambore budaya, mohon maaf ya, Jambore budaya di Desa Jemaras. Lalu setelah Jambore kita membentuk pergerakan lagi, melegalitaskan, berbentuk awalnya kelompok jadi subdivisi Pokdaryut ini. Di atasnya kita membuat yayasan, namanya Yayasan Palibaya Purwadaksina Cirebon. Nah ini baru tahun ini berarti? Tahun ini, akhir tahun ini, alhamdulillah ya, awal tahun maaf gitu ya. Kita sekarang sedang membuat formulasinya. Tapi alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita bersinergi dengan beberapa rekan-rekan baik dari kalangan seniman, budayawan, praktisi dan pemerintahan dan pemangku-pemangku adat ya di Kesultanan. Alhamdulillah kami berjalan untuk membantu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi sekilas mengenai Pokdaryut seperti itu. Mungkin nanti rekan-rekan kami menambahkan yang tadi, mangga. Nah, ini menarik nih pemirsa. Berawal, berkumpul, sampai akhirnya membentuk sebuah kelompok dan sekarang memiliki yayasan, sebuah langkah keseriusan. Cuma ada satu pertanyaan saya, ini sebenarnya apa yang mendasari mereka bisa berkumpul sampai saat ini nih, Cak? Apa sebenarnya? Monggo dari rekan-rekan yang lain, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau pertanyaannya apa yang mendasari, itu sebenarnya sederhana. Ya. Yang mendasari adalah satu, kita ini cinta, demen, Iya. senang terhadap kabuyutan. Makanya asal muasal pertama kita namanya adalah Purwadaksina, yaitu Purwa itu adalah kawitan, asal muasal kan, dan Daksina itu pungkasan, wekasan atau akhiran. Ya, jadi kalau kita senang dengan buyut, kita senang dengan kabuyutan, kita senang dengan leluhur, maka mau nggak mau kita harus menapaki. Nah, menapaki tinggalan-tinggalan yang ada di wilayah Cirebon khususnya, dan wilayah 3 lebih luas lagi, wilayah 3. Nah, jadi yang pertama yang mendasari adalah kita senang, makanya dengan cinta dengan buyut ini kita berusaha menggali dari ajarannya, dari tempat-tempat peninggalan beliau atau pusaka-pusaka peninggalan beliau. Nah, akhirnya kita dipertemukan dari ya satu kabuyutan dan kebuyutan yang lain, kita juga ketemunya tuh. Jadi awalnya saya berjalan sendiri, Mamonangnya berjalan sendiri awalnya sih gitu. Cuman ketemu di satu kabuyutan, orang seneng ketemu orang seneng, jadi ya jalan bareng gitu. Tuh begitu Kang Dodi. Iya. Nah, Lacung sendiri bergabung ke Pokdaryut ini? Bergabung di Pokdaryut tahun 2001-an ya. 2001-an. Ya seperti kata Mas Jai, karena kita senang di bab kebuyutan, karena ngelihat di bab kebuyutan bukan hanya sekedar peninggalan sejarah, tapi ada peninggalan seni. Ketika kita mencintai seni budaya leluhur kita, nah itu yang menjadi kekuatan bangsa kita. Maka kita
gimana caranya untuk bisa melestarikan dan mempertahankan seni budaya yang telah lahir dari zaman leluhurnya kita. Jadi keberadaan Pok Dariut ini juga adalah bagian perawat. Nah, Perawat, iya. perawat negeri ya. Iya, betul. Melalui kegiatan. Nah, baik. Kalau untuk weter sendiri bagian seni. Seniman. Berarti bagian seni yang bagian tampil-tampil dong. Tampil, alhamdulillah. Pelaku. Mainnya sudah jauh. Oh, Keluar juga. Yok, dijelaskan deh. sampai mana saja? Sampai jauhnya. Ya saya kan divisinya di bagian seni ya, lebih mendalamnya di tari topeng ya. Khusus. Alhamdulillah khususnya di tari topeng, saya juga memperkenalkan tari topeng itu. Alhamdulillah sudah ke Taiwan, Hong Kong, Turki dan Bosnia. Alhamdulillah respon masyarakat di sana sangat menyukai dan penasaran gitu dengan budaya Indonesia seperti itu. Luar biasa. Berarti salah satu pengurus dari Pok Dariut ini adalah pelanglang buana bukan hanya dalam negeri, sudah keluar negeri Pak. Tapi ketika di luar negeri nyari juga tuh petilasan-petilasan. Sama nyari juga. Super. Ditekankan. Jadi dipesan gitu Jadi ya. SOP kita ini, Nah. dimanapun kita mau pentas, kita jarahi dulu leluhur di situ. SOP itu, udah Iya, iya. aturan. Iya, Sebagai tanda dan hormat wong tua Iya. luar yang biasa. punya wilayah. Sekalipun kita hanya nonton dalam pagelaran, ya jarah dulu ke sesepuh yang ada di situ. Itu yang kita tanamkan Iya. pada semua rekan-rekan. Baik, menarik ini. Ini ngomong-ngomong sampai saat ini anggota Pok Dariut ada berapa? Anggota karena menyebar, kita ini selain wilayah kabupaten, wilayah kota, ada juga yang di daerah Batang, Kalongan. Oh, Pun mereka memangku dan merawat leluhur Cirebon di Batang, di Batang, daerah Jawa Tengah ya? Iya, iya. Ya, untuk pengurus sih sekitar berapa orang yang Kalau total keanggotaan yang itu 113, ya yang grup 113, 113 orang, dan untuk sebagai pengurus, pengurus kan dibagi terutama kalau di yayasan itu ada 15 orang untuk pengurus. Nah, anggota kehormatan juga ada, Oh. tokoh-tokoh lah Iya. juga ada. Jadi yang memang peduli dengan kegiatannya Pok Dariut. Kalau boleh saya disebutkan ada siapa saja gitu anggota kehormatan dari Pok Dariut. Salah satunya di Bandung ada Kang Nata Nagara Sumantri, beliau artis lokal, Ya. itu menjadi anggota kehormatan kita untuk menyebarkan di daerah Bandung. Ya. Pergerakan kita ini ibu kota provinsi juga harus dengar, dan kita harus ada link. Iya. Di Jakarta juga ada beberapa rekan kami yang ikut menginformasikan, bahkan di luar negeri juga ada. Oh, di luar negeri juga ada. Kita ada. Yang Apa ini kerjaannya Kang Wentas juga? ya salah satunya. Gerakan terselubung. Luar biasa pemirsa. Saya pikir Pok Dariut itu hanya lokal Cirebon. Ternyata lebih luas jangkauannya daripada TV saya. Baik, 113 tercatat sebagai keanggotaan Pok Dariut. Ada juga anggota kehormatan. Nah, sampai akhirnya ketika didirikan yayasan, nah berarti kan ini semakin padat nih kegiatan. Ya. Desa, Yeah. bisa dijelaskan dong? Kegiatan untuk Ramadan ini alhamdulillah kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti biasa ya. Nanti sibuk-sibuknya kami acara liburan. Apa tuh? Kita juga malam ganjil, kita juga ada agenda ini itikaf di masjid-masjid kuno, Oh, masjid Kraman. salah satu agenda Pok Salah Dariut satunya. di Ramadan ini. Ya, salah satunya. Iya. Dan mengisi di beberapa titik seperti kesenian. Gitu. Rencana ke depan juga kita selain melestarikan
kebuyutan, adat budaya tradisi juga kita berbagi dari mulai anak-anak sekolah sampai kita ada program nanti ke sesepuh-sesepuh yang ada di Panti Jompo. Kita akan silaturahmi bakti kepada beliau-beliau sowan sungkem untuk memberikan persembahan tali kasih ya. Iya, tali kasih dalam kegiatan. Program kami seperti itu rencananya. Dengan anak-anak yatim apa. Program rutin juga yang sudah berjalan itu Kanda Budaya. Nah, ini yang menarik. Kanda Budaya. Nah, kan Jai berarti jelaskan ini. Ya, jadi ada salah satu program rutin juga yang sudah alhamdulillah sudah berjalan 3 sesi Mang Cung ya. 3 sesi. Ya. Itu Kanda Budaya. Itu tempatnya juga di sini. Ya. Biasanya kita ambil malam Kamis minggu kedua. Nah, itu ya interaksi antara seniman dan penikmat seni intinya sih Kanda Budaya itu. Jadi di samping kita memberikan tontonan, kita juga ingin memberikan tuntunan gitu. Yaitu makna-makna dari kesenian-kesenian yang ada di Cirebon itu apa sih gitu. Itu salah satu yang disebutkan ya dalam Kanda Budaya. Contohnya udah sesi pertama itu Kang Ade sebagai narasumber kan. Itu tari topeng. Dia juga dijelaskan oleh Kang Ade itu dari A sampai Z tentang Tari topeng. makna tari topeng itu apa sih? Gerakan-gerakan. Iya. Nah, Sampai sepak soder seperti apa gitu. maksudnya apa maknanya gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu ada sintren. Itu juga kita bahas tentang sintren. Nanti insya Allah kedepannya kita akan bahas tentang berokan. Ya, ini ya biasa yang konsep sebenarnya sih mengacung gitu. Dan ada request nanti di Asana Gobat. Iya. Oh iya, di Astapada ya. Ya, sepada ada request khusus. Request khusus kita juga. mengisi. Kanda Budaya di sana. Kanda Budaya papringan aja, berarti kan Cirebon kayak apa? Kopi itu salah satu program itu. Jadi yang awalnya kita hanya merawat secara fisik tentang situs-situs kebuyutan. Nah, ketika Mang Acung masuk akhirnya kita melebar lagi gitu. Yaitu bukan cuma fisik kita rawat tentang peninggalan luhur, salah satunya adalah ajaran-ajaran melalui kesenian-kesenian yang ada di Cirebon seperti yang Mang Acung sebutkan tadi. Sampai dengan produk. Sampai produk. Apa tuh? Ya salah satunya gerabah Siti Winangun. Gerabah, Pande, yang Cemaras. Karena ternyata selain meninggalkan ajaran sesepuh kita itu salah satunya adalah bekal hidup kan gitu. Iya. Keahlian. Iya. Ya, salah satu keahlian gerabah, keahlian pandai besi. Tuh, dan masih banyak lagi kan di Cirebon kayak kayu, mebel, Jadi, di Kradenan. Kalau saya lihat berawal dari hanya pengen merawat, ternyata sekarang padat. Padat jadinya. Kudu digawe padat sih. Oh iya. Jadi kalau dulu kan kegiatan kita sekedar ziarah satu tempat ke tempat yang lain. Nih, ada pertanyaan yang saat itu saya tidak bisa menjawab. Kang Dodi, tolong sih tanyakan ke Pok Daryut, itu kan sering ke petilasan, kadang-kadang ke tempat angker. Ada enggak anggota Pok Daryut itu yang kesambet? Alhamdulillah. Kita ke sana sambung rasa. Mendoakan leluhur, menyelusuri sejarah itu menyelusuri saudara. Alhamdulillah. Berarti tidak pernah terjadi hal-hal ya. Alhamdulillah tidak pernah. Karena adab Ya. yang Kita menggunakan. tetap kita gunakan. Walaupun di mana kita berada ya adab kita ya harus kita gunakan. Kula nuwun. Iya, Yang menjadikan standar. standar. SOP balik lagi. Luar biasa. Pengen jarang mendibet. Sebuah organisasi tradisional ternyata memiliki SOP yang sudah menjadi. Iya. Wah, luar biasa. Saya sendiri kalau mau masuk ke wilayah itu saya jarah dulu ke buyutnya. Baru silaturahmi ke anak cucunya. Gitu ya? Ingatkan juga, kita terus nih buyut ente mana-mana beli. Durung, kenapa durung gitu. Salah satunya itu. Karena kita ada terakhir ini dari asbabul hikayatnya, asbabul nujumnya itu dari beliau-beliau, dari fisik beliau. Dari jasad beliau, Keberadaan kita saat ini. Paling tidak kita menjarahi, mendoakan dan merawat. Kalaupun ada yang rusak ya kita betulin. Beberapa waktu yang lalu juga kami beserta asosiasi Ziarah Nusantara ini merenovasi makam 2 tokoh di Ya, siapa saja tuh, Kak? Utara. Kiai Hasan dan
ada satunya lagi ini pejuang perang kedongdong. Itu salah Berarti satu. sekitar tahun 1800-an. Iya, Betul. salah satu sinergi Pokdariut dengan organisasi yang seirama lah. Iya, iya. Gitu. Dan masih banyak lagi program-program berikutnya. Iya. Dan tadi mensosialisasikan masyarakat yang memiliki benda-benda pusaka, kami ikut untuk memberikan edukasi. Ini cara merawat yang baik seperti ini, cara memperlakukan Salah seperti itu. satunya. Salah Jadi satu. bukan hanya petilasan saja ya. Iya, akhirnya sih. Luar biasa. Sampai bab naskah juga Bab ada, naskah itu. bab dokumen ada, bab Saya arsip. pikir kegiatan Pokdariut itu adalah ziarah dari satu tempat petilasan ke situs yang lain, atau hanya sekedar memperbaiki, memelihara, merawat. Ternyata di balik semua itu pemirsa, ada satu yang membuat saya tercengang. Dari sekian banyaknya itu, ya salah satunya sudah disampaikan. Ternyata masih banyak agenda-agenda. Sampai mulai dari pusaka sampai naskah. Nah, ini mungkin nanti kita akan bedah terkait dengan naskah dan benda-benda bersejarah ya. Baik, Cak, sedikit saja. Kalau di Cirebon ini masih banyak nggak sih peninggalan benda-benda? Banyak. Benda pusaka ini selain keris, tombak, dan pedang ini ada juga benda-benda yang lain berupa tulisan-tulisan yang dipasang di bangunan masjid misalnya. Iya. Itu merupakan salah satu peninggalan yang harus dilestarikan dan dipelajari. Inskripsi. Berarti masih Iya. banyak ya di wilayah Masih Cirebon? banyak, masih banyak sekali. Dan kami juga kemarin kedatangan rekan kita dari Sorban Wali, daerah Batang itu, mereka juga intensnya di pernisanan kuno, nisan kuno. Ya, kami bantu juga. Kalaupun ada nisan yang motifnya sama dengan kami, itu ada jalinan, jalinan kekeluargaan ataupun jalinan sejarah yang ada di wilayah Cirebon dan luar Cirebon. Baik, Cak. Ini kita kembali lagi pada salah satu agenda dari Pokdariut, yaitu Kanda Budaya. Nah, Kanda Budaya ini tentunya akan dijadikan agenda rutin ya, Kang Jaya. Insya Allah. Agenda rutin ya. Nah, berarti untuk masyarakat yang ingin tahu, tentunya ini Pokdariut ini bisa menjadi acuan dong untuk tempat bertanya, tempat bertakon. Ya. Ya, saya rasa memang harus seperti itu ya. Harus ada sebuah kelompok yang memang ngopeni ya. Ya, Mas Jung ya. Ya, mudah-mudahan ini Pokdariut ini bisa menjadi inspirasi. Amin. Khususnya bagi kita generasi. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Iya. Betul. Ya, tapi ini slogannya bukan slogan politik ya. Iya. Nah, baik. Saya ingin apa sih yang akan dijadikan grand design dari Pokdariut ini dengan adanya kehadiran yayasan? Yayasan apa tadi, Kang? Palibaya Purwadaksina Cirebon. Nah, dengan adanya Yayasan Palibaya Purwadaksina, apa nih yang akan dibawa Pokdariut untuk menjadi bagian besar pemelihara keemasan Cirebon? Apa? Misalnya mungkin dari sekian itu ada yang paling penting. Nah, saya tertarik dengan wacana tentang pengenalan sejarah. Ya, salah satunya itu dan membuat buku panduan. Oh iya. Buku panduan mengenai sejarah-sejarah desa. Tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri, tapi merangkul dengan semua pihak untuk bisa terwujud. Jadi rencana ke depan ini membuat menyusun apa saja yang ada di Cirebon, dari mulai situs-situsnya, dari mulai bendanya, ada tradisi sampai dengan produk
dan pengenalan permainan anak. Salah satunya. Iya. Nanti bisa kita sumbangsikan kepada negara, pada masyarakat. Bisa untuk menjadi bahan ajar ya. Betul. Dunia pendidikan ya. Betul, untuk muatan lokalnya. Iya. Jadi nanti Pokdariut juga mempunyai produk ya. Produk, Iya. iya. Mungkin tadi yang disebut produk itu ini tak? Iya, produk asli produknya Pokdariut itu adalah sebuah program atau sebuah konsep seperti Kanda Budaya yang notabene bukan hanya sekedar penampilan seni atau pengenalan suatu benda, tapi juga mengulas tentang filosofi yang ada di dalam seni budaya itu. Karena setelah menyelami tentang seni budayanya Cirebon, ternyata filosofi kehidupan itu udah ada ketika kita menjalankan, ya mungkin insya Allah kita merasa nyaman tanpa tukaran lah. Iya. Ajaran. Jadi seperti itu ya. Betul. Sampai untuk bab tetamba juga yang akan kita tuangkan dalam acara berikutnya. Begitu banyaknya agenda yang dimiliki oleh Pokdariut, kelompok sadar Iya, kebiasaan. dan ada agenda yang paling besar nanti. Nah, nanti Masih titik-titik. Nanti untuk pemirsa ikuti terus mulai dari nanti Kada Budaya ataupun hal-hal lainnya, termasuk belusukannya Pokdariut ketika ngopeni ya, merawat, memelihara petilasan-petilasan yang belum tersentuh maupun yang sudah terpelihara sekalipun ya, tetap itu menjadi bagian kan? Tetap bagian. Ya. Ini kita nanti akan kita tunggu pemirsa. Kita lihat beberapa agenda kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pokdariut. Kita lihat tayangannya. sekalian juga terus dan dilanjutkan dengan Kanda Budaya yang menunya adalah Segarpa Koktus. Baik pemirsa, akhirnya pemirsa memiliki gambaran seperti apa kegiatan yang mereka lakukan. Dari video tersebut pemirsa bisa diambil kesimpulan betapa luas, betapa padatnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokdariut. Cak, ini sebenarnya untuk Pokdariut ini setelah memiliki yayasan, ya pasti ada agenda-agenda tuh. Tadi saya udah menangkap lah. Nanti akan ada sebuah produk ya, salah satu membuat buku. Saya pengen nanya nih, yang punya cleaningan nih, ini kan bagian seni nih. Bagian, betul, bagian. Apa yang sudah jadi program dari Pokdariutnya untuk bagian seninya? Silakan, Ade. Kan ini sebenarnya buah bernuk atau buah maja gitu. Jadi kita memperdayakan buah
ya, di reshuffle lagi, kita dibuat lagi dengan teman-teman kita yang dengan kegabutannya tapi menghasilkan karya gitu. Seperti Berarti ini lahir dari kegabutan. Ya? iya, kegabutan. Saya sudah memberi tugas di Irfan untuk menciptakan, Iya, mengkreasikan. kreasikan tarian atau apa. Iya. Dan salah satunya selain tarian lahir. Ya, Enggak, ini tuh isinya air atau? isinya macam-macam. Coba dibuka. Isinya HP, isinya dompet, ya anggap saja ini tas. Tas buyut ya. Tas buyut. Tas buyut yang terbuat dari buah maja. Buah maja atau buah bernuk. Iya, wong Cirebon sih ngomongnya kan gernuk ya. Bernuk atau bernuk kalau orang Iya. Cirebon. Nah, ini kalau di Cirebon sendiri masih banyak atau sudah? Sudah jarang. Ya. Dan biasanya ini saya menemukannya di pinggir sungai Jamblang. Oh. Dan posisinya di pinggir sungai, udah susah ngambilnya. Biasanya. Dan di hutan-hutan biasanya. Kenapa nggak dibikin helm aja? Kenapa nggak standar? Nanti tilang Mapol. Mapol itu nanti tilang nanti. Nggak SNI. Ya. Nggak Ini SNI. luar biasa. Iya. Saya apresiasi dengan salah satu karya dari Pok Dariut ini. Apa namanya tadi? Tas bernuk. Tas Bernuk. bernuk. Iya. Ya sebenarnya kan untuk ada air pun bisa ya. Bisa. Iya. Nah, tentu kan nanti ada sebuah produk nanti yang didorong. Khususnya Kang Ade ini yang memang menangani seni. Kalau boleh tahu dari Pok Dariut ini apa yang ingin didorong dengan seninya ini? Ya tadi karena di Cirebon itu seni itu sangat banyak ya di Cirebon ya. Tapi saya ingin menonjolkan seni itu bukan hanya tontonan, Iya. tuntunannya. Sekarang kan banyak yang mengira sebuah pementasan seni hanya untuk tontonan saja. Dan selalu dikait-kaitkan yang tidak punya manfaat. Padahal dalam situ ada tuntunan yang malah sebagai ajaran para wali dulu untuk menyebarkan agama Islam dengan medianya seni. Ya. Nah saya setidaknya walaupun tidak bisa menyampaikan seperti para wali, setidaknya dengan gaya kaum milenial gitu yang bisa diterima sama teman-teman kita. Ditonton tapi ada tuntunannya. Nah itu mungkin dikemasnya seperti itu di bagian seni saya. Jadi orang atau pemuda itu memahami oh ternyata itu maksudnya ini loh. Karena pemahaman orang sekarang sama zaman dulu berbeda. Mungkin zaman sekarang taunya instan saja, tidak mau mengkaji. Nah di situ fungsinya kita ya tadi menerangkan, ya setidaknya menerangkan atau menjelaskan secara apa itu tarian, apakah ini. Nah, nanti itulah bagian kami untuk menerangkan. Jadi ini ya. Sampai seni itu. alhamdulillah sudah masuk mall. Tim seni Pok Dariut tuh, GM. Iya. Ya, dan salah satunya lagi kita bekerja sama dengan sanggar-sanggar yang ada di Cirebon yang khususnya mau satu visi lah intinya untuk bergabung di yayasan Kalibaya dan Pok Dariut khususnya. Ada ya, dari Pangkalan, dari Gawangi dan lain sebagainya. Tujuannya ya itu tadi kita berusaha untuk meregenerasi juga kan gitu. Ibaratnya kalau Kang Ade lagi yang nari kan bosan lama-lama. Un mana? Makanya dari usia TK dan lain-lain kita sudah berusaha untuk meregenerasi supaya itu tadi muncul benih-benih baru di seni itu. Saya tuh berarti selama ini tuh salah mengira. Pemirsa. Tak kira orang-orang Pok Dariut itu orang-orang santai. Ternyata tuh, aduh, sibuk. Katone be santai. Iya, berarti selama ini saya salah mengira gitu kan. Saya pikir santai gitu kan, ya kepetirasan. Iya. Ternyata Ngopi-ngopi. agenda ngopi-ngopi. Agendanya waduh. Saya sendiri kayaknya masih mikir-mikir. Tapi dibalik dari semua itu, saya memberikan apresiasi untuk rekan-rekan Pok Dariut ini. Ada Waco, ada Kang Jai, ada Cakna, ada Kang Ade. Ini terus terang saja, ya memang harus ada salah satu yang ngopeni dan merawat. Iya. Kalau balik lagi, kalau bukan kita, Siapa lagi? siapa lagi? Dan tentunya ini ada satu yang belum saya tanyakan. Dengan memiliki yayasan,
Ya, dengan memiliki yayasan, tentu ada harapan Pokdarut ini memberikan kiprah yang maksimal untuk masyarakat. Mungkin bisa disampaikan. Ya, harapannya yayasan ini ke depan bisa untuk mitra untuk semuanya, dan setiap kegiatan kita berjalan, mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama dengan yang pihak yang terkait juga dengan tadi Jerbasuki Bawa Beo. Setiap pergerakan tentu perlu perjuangan biaya, mudah-mudahan. Nanti Cuma ada hari ini nggak hadir bendaharanya. mudah-mudahan ke depan nanti ada yang kerjasama untuk Iya. membiayai dalam hal-hal tersebut. Nah justru itu saya ingin menanyakan dari sekian banyak kegiatan ke sana ke sini Iya, ya kan, sementara- bikin ini, mengkaji ini, bikin kanda budaya. Iya, sementara ini kami swadaya karena kesadaran kecintaan terhadap bidang yang kami geluti. Ini kaya dong orang Pokdarut. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting motor ada bensin mangkal. Luar biasa. Belum tentu orang lain bisa melakukan itu. Ya, aja ya. Berarti orang Pokdarut itu orang yang berkecukupan. Amin. Baik, akhirnya pemirsa ini kita tidak bisa menanyakan semuanya. Kita akan tunggu seperti apa kiprah dari Pokdarut, kelompok sadar kebuyutan yang ada di Kabupaten Cirebon, tapi gaungnya sudah sampai ke Bandung dan wilayah Jawa Barat, sampai Jawa Tengah. Dan ini mudah-mudahan kehadirannya bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya, Cak, ya. Oke, amin, amin. Akhirnya pemirsa, kita akan kembali bersama Bincang Santai, tentunya dengan tema-tema yang akan memberikan pencerahan dan informasi seputar kehidupan di sekitar kita. Pak Cung, atur nuhun, matur kesuwun, Kang Jai, Nggih, sami-sami. matur kesuwun, Canang, Oke, kami. matur kesuwun nih. Dan yang biasa keluar negeri matur kesuwun. Tapi saya yakin bahasa Inggrisnya belepotan. Karo yes karo no. Baik pemirsa, tiada gading yang tak retak, tapi semuanya itu kita sebagai manusia hanya bisa untuk memperbaiki dan ke depan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Akhirnya pemirsa, saya Todi Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.